Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para masyayikh, para habaib yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada yang mengundang saya, Al-Ustadz Hulwani, beserta saudara-saudara beliau dan ayah beliau Haji Bahrain. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi Al-Ustadz Hulwani, keluarga beliau, dan insyaallah Allah memberkahi pula majelis kita di malam yang mulia ini. Para hadirin, para hadirat, para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semua dicintai Rasulullah. Bagaimana tidak, sedangkan beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebab kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad adalah anugerah yang Allah karuniakan kepada kita. Bukan kita yang ngomong, tapi Allah dalam Al-Quran menyebut bahwa Rasulullah itu adalah anugerah. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sesungguhnya Allah memberi hadiah, memberi anugerah ketika yang diutus di tengah-tengah kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad adalah minnah minallah, karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Tidaklah karunia itu datang kecuali setelah lahirnya beliau Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sampai detik ini belum lahir, kita bukan termasuk umat Nabi Muhammad. Semenjak lahir beliaulah yang akhirnya menjadikan kita umatnya beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu kita syukuri, dan daripada bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita ramaikan, kita meriahkan, kita sambut bulan dilahirkannya beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti rasa syukur kita semua kepada beliau, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu insyaallah ini majelis adalah majelis yang menggembirakan hati baginda Muhammad. Karena malam ini kita semua bahagia. Bahagia ini ada tuntunannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bahagia atas kenikmatan iman dan kenikmatan rahmat, yaitu diutusnya beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Bahagialah kalian. Bahagia atas lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Dan alhamdulillah ini majelis kita meluapkan kebahagiaan. Ini majelis kita syukur kepada Allah yang telah menjadikan kita semua umat beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir ini semuanya akan diberi syafaat kelak nanti oleh baginda Muhammad. Amin Allahumma. Amin. Kita tahu bahwa kebahagiaan kita atas lahirnya Nabi Muhammad itu ibadah. Bagaimana tidak hadirin? Ada seorang kafir, bahkan bukan cuman kafir, memusuhi Rasulullah, bukan cuman memusuhi, dilaknat oleh Allah, bukan di satu ayat tapi satu surat, yaitu surat Tabbat, untuk yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini dimusuhi oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah. Akan tetapi Abu Lahab ini pernah sekali bahagia dengan lahirnya Rasulullah, diringankan azabnya setiap Senin karena pernah sekali bahagia dengan lahirnya baginda Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Abu Lahab ini punya budak namanya Thuwaibah, diberi amanah, kalau anak saudaraku Abdullah lahir, kasih kabar jam berapapun. Akhirnya ketika lahir baginda Muhammad, Thuwaibah datang ke rumah Abu Lahab memberi kabar bahwa anak saudaramu Abdullah lahir. Saking girangnya, saking bahagianya, si Abu Lahab langsung membebaskan budaknya Thuwaibah. Gara-gara bahagia membebaskan budak, Masya Allah hadirin, langsung Allah ganjar, Allah beri, Allah kasih Abu Lahab keringanan siksa setiap Senin karena bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad. Hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana. Kalau ini yang Allah berikan kepada orang kafir, maka bagaimana kalau yang bahagia orang yang beriman dan cinta kepada Rasulullah. Kemudian kita bahagia tiap tahun dengan lahirnya baginda Muhammad. Masya Allah. Tapi Abu Lahab itu peringatan maulidnya nggak setengah-setengah. Abu Lahab pas malam lahirnya Nabi Muhammad bahagia, kemudian dia meriahkan dengan apa? Membebaskan budak. Budak itu dulu harganya paling murah 100 juta. Paling murah harga budak 100 juta. Berarti Abu Lahab itu maulitannya modalnya 100 juta. Jadi kalau Anda bikin maulitan modalnya di bawah 100 juta, kalah sama Abu Lahab. Abu Lahab aja 100 juta. Kita mau buat maulid modal dikit, nggak malu sama Abu Lahab. Abu Lahab 100 juta modalnya. Kenapa? Peringatan maulid mesti meriah. Kenapa? Karena kita bahagia dengan lahirnya beliau baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana pula kita tidak cinta kepada beliau, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul dari diri kalian, basyarun mithlukum. Nabi yang diutus ini manusia. Kenapa Allah utus Nabi kok manusia? Kalau malaikat kita nggak bisa niru. Umpama Nabi itu malaikat, kita semuanya akan berdalil. Gimana mau mencontoh Nabi malaikat? Makanya orang Nasrani itu nggak punya panutan. Siapa yang mau dipanut? Yesus, anak Tuhan. Siapa yang mau niru anaknya Tuhan, hadirin? Nggak punya panutan. Tapi Nabi Muhammad setinggi apapun, innama ana basyarun mithlukum. Aku manusia. Berarti kita punya panutan. Kita punya panutan. Siapa? Baginda Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nabi Muhammad seperti kita. Kita bisa meniru beliau. Beliau panutan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi uswah. Maka semua yang dalam kehidupan kita ini, mau siapapun dia, panutannya Nabi Muhammad. Yang pedagang, panutanmu Rasulullah. Yang petani, panutanmu Rasulullah. Yang ulamanya, panutanmu Rasulullah. Yang pejabatnya, panutanmu Rasulullah.
Jangan ada seorang di antara kita yang punya panutan selain beliau baginda Muhammad. Karena beliau adalah sosok yang sempurna yang Allah anugerahkan dan buat contoh untuk kita segenap umat manusia. Tapi jangan terus dibilang Rasulullah manusia seperti kita manusia biasa, hadirin. Jangan terus Nabi Muhammad ya kayak kita gini. Nggak, gini loh gini. Nabi manusia, kita manusia, Nabi tapi Muhammadun basyarun la kal basyar. Manusia tapi enggak seperti manusia gini. Bal huwa yagutun wan nasu kal hajari. Kalau diumpamakan gini loh. Anda ini batu. Nabi Muhammad juga batu. Cuman kalau Nabi Muhammad batu berlian, kita batu bata. Sama batunya enggak? Tapi nilainya manusia, tapi beda. Karena ciptaan Allah yang paling sempurna, ciptaan Allah yang paling indah adalah beliau baginda Muhammad. Al-Imamul Busiri ketika beliau memuji Nabi mentok famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Mentok-mentoknya aku puji Nabi Muhammad basyar, manusia. Kemudian ketiduran, nggak tahu terusannya gimana ini. Yang penting Nabi Muhammad itu manusia. Kemudian ketiduran. Dalam tidurnya berjumpa dengan Rasulullah. Kata Rasul, terusin bait selanjutnya. Apa ya Rasulullah? Wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Tapi beliau adalah paling afdolnya makhluk Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dari diri kalian, Nabi Muhammad. Manusia seperti kita, panutan buat kita semuanya. Tapi sempurna beliau baginda Muhammad. Sempurna di fisiknya, sempurna di akhlaknya, sempurna di kedudukannya di sisi Allah. Kemudian diteruskan oleh Allah. Azizun alaihi ma anittum. Nabi Muhammad itu nabi hadirin yang sempurna, mempunyai sifat berat penderitaan umatnya. Nabi itu nggak bisa lihat umatnya menderita, nggak bisa. Makanya nanti di hari kiamat, ketika manusia semua itu dipanggil oleh Allah di mahsyar, ketika para nabi sudah dikasih singgasananya, Nabi Adam, Nabi Nuh, semuanya duduk di singgasananya yang disiapkan oleh Allah. Satu nabi nggak mau duduk, tetap sujud. Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, wasfa' tusyaffa, wa qul yusma' liqaulik. Muhammad, bangun dari sujudmu. Apapun yang ingin kau katakan, katakan. Siapa yang mau beri syafaat, beri syafaat. Apa yang kau inginkan wahai Muhammad? Nabi SAW jawabannya apa? Ya Rabb, la ardo ahadan min ummati finnar. Kalau kau mau tawarin aku, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Allah kasih sampai kau puas. Aku nggak puas kecuali kalau sudah lihat umatku semua masuk surga. Amin, ya Rabb. Azizun alaihi ma anittum. Nabi itu nggak kuat lihat sampai umatnya masuk ke neraka disiksa Allah, nggak mungkin. Ya. Wa hasyaka ya Rasulullah tardo wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Katanya Sayyidina Hasan bin Thabit, penyair di zaman Rasulullah, mengatakan, wa hasyaka ya Rasulullah, nggak mungkin, aku tahu sifatmu Nabi Muhammad, aku tahu Nabi itu jangan lagi masuk neraka. Kata Nabi Muhammad, la yushaku ahadukum min syaukatin illa wa ana ajidu alamaha. Umatku ini jangan lagi masuk neraka, kakinya tertusuk duri, aku ikut rasa sakitnya, kata Nabi Muhammad. Makanya nggak mungkin wahai Rasulullah, kalau sampai kau itu rela di antara kami ada yang nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum vaksin dipanggil, itu vaksin biasanya.
Dilanjut. Azizun alaihi ma anittum, Nabi yang sangat cinta kepada kita, sampai Nabi itu nggak bisa lihat penderitaan umatnya. Umatnya kena musibah, Nabi sedih. Umatnya jauh dari agama Allah, Nabi sedih. Nabi selalu di dalam hatinya perasaan ngikut sakit apa yang diderita umatnya. Itulah cintanya Nabi besar Muhammad kepada kita umatnya. Hadirin, sahabat, ada satu sahabat yang cinta kepada Rasulullah. Kemudian sahabat ini diapain? Sahabat ini, hadirin, ditangkap. Waktu itu yang nangkep Abu Sofyan, belum masuk Islam. Kemudian dites, ini sahabat dites, ini kira-kira ini orang, ya, kira-kira ini orang cinta nggak sama nabinya Muhammad. Terus ditawarin nih sahabat Nabi, gini aja gimana? Kalau umpama kamu ini kan sekarang jadi tawanan perang, kamu saya pulangkan ketemu anak istrimu, yang menggantikan posisimu adalah Nabi Muhammad. Jawaban sahabat tadi, jangankan aku dalam keadaan seperti ini, aku dalam keadaan di antara anak istriku bahagia, kemudian aku lihat ada satu duri yang menusuk kaki Nabi Muhammad, aku nggak rela, apalagi seperti ini. Nggak rela, aku nggak ridho ada yang menyakiti Rasulullah. Kemudian Abu Sofyan mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan mithla ashabi Muhammadin Muhammadah. Aku nggak pernah lihat ada orang cinta dengan orang seperti sahabat Nabi Muhammad yang cinta dengan Nabi Muhammad. Hadirin, ini sahabat kenapa seperti itu? Karena tahu kecintaan Rasulullah kepada mereka. Makanya mereka nggak rela kalau sampai Rasulullah SAW tertusuk duri. Tapi hadirin, kenapa kita rela di rumah kita, di keluarga kita, rela ada sesuatu yang bukan menusuk duri di kakinya Rasul, tapi menusuk duri di hati baginda Muhammad. Sholat 5 waktu ditinggal, itu nyakitin hati Rasulullah. Maghrib Isya dulu itu ngaji, baca rotib, baca maulid. Sekarang Pak, yang namanya Maghrib Isya nonton drakor. Apa nggak nyakitin Rasulullah? Kita kadang-kadang nggak mikir perbuatan kita itu membuat sedih hati beliau. Uridha alayya a'mal ummati fi kulli itsnin wa khamis. Amalan umatku itu Senin dan Kamis dilaporkan kepadaku. In wajadtu khairan ahmadullah, kalau aku dapati baik, aku terima kasih sama Allah, alhamdulillah. Fa in wajadtu ghaira dzalik, kalau aku dapati amalnya enggak seperti itu, astaghfirullah, aku minta ampun sama Allah sambil sedih. Senin Kamis laporan malaikat ke Nabi Muhammad, ini amalan umatmu, ini amalan umatmu, ini umatmu perang, ini umatmu saling caci mencaci, ini umatmu saling hina menghina, ini umatmu nih lihat ini anak-anaknya udah nggak pakai kerudung nih, ini anak coba lihat ini belum kawin udah pacaran anak-anaknya ini. Semuanya dilaporin ke Nabi Muhammad. Siap dilaporin Nabi. Apa nggak takut melukai hati Rasulullah? Rasulullah luka hatinya kalau kita menderita. Tapi kenapa kita nggak luka hati kita, nggak sedih kalau apabila seorang membuat menderita Nabi Muhammad? Azizun alaihi ma anittum. Seperti itulah Rasulullah. Makanya kita berdoa agar insya Allah amal-amalan kita ini semua buat bahagia hati Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Dan malam ini kita buat girang Nabi Muhammad. Ini Nabi Rasulullah ini bahagia malam ini. Dapat laporan dari malaikat. Ya Rasulullah, ada apa malaikat? Umatmu di Lombok, mereka pada kumpul di masjid, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Terus mereka melantunkan sholawat dan membaca sejarahmu yang mulia hingga turun rahmat dari Allah. Terus mereka peringati lahirmu ya Rasulullah. Masya Allah, malam ini kita buat bahagia Nabi Muhammad. Dengan apa? Hadirnya kita di majelis yang mulia ini. Tapi sepulang dari sini jangan buat sedih hati. Ntar pulang dari sini, na'udzubillah,
Kita buat lagi sedih hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Melanggar perintah Nabi Muhammad. Jangan hadirin. Ayo kita berupaya membuat bahagia hati Nabi Muhammad. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad haris alaikum. Berupaya terus untuk bagaimana orang semua selamat di muka bumi ini. Sampai Rasulullah itu lihat ada jenazah Yahudi nangis. Ditanya, ya Rasulullah, ma yubkik, apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, nafsun tafallatat min yadi ilan nar. Baru saja satu nyawa lolos dari hidayahku, petunjukku, hingga masuk api neraka. Na'udzubillah min. Hadirin, Nabi berupaya untuk semua orang selamat. Ayo kita nyelamatin orang. Nabi itu orangnya nyelamatin orang. Nah ini ada orang yang naudzubillah hidupnya yang sarain orang, masukin orang ke neraka. Ada golongan orang yang senengnya nyalain orang. Ini sudah nggak cocok sama akhlaknya Nabi. Nabi itu nyelamatin orang. Rasulullah bagaimana orang dapat hidayah? Kalau ini naudzubillah senengnya ngeluarin orang dari hidayah. Ini kafir. Ini bid'ah, ini syirik. Ada lagi yang sampai ngomong apa? Ini orang yang maulid Nabi ini bid'ah, dolalah, masuk neraka. La haula wala quwwata billah. Hei. Saya lihat kamu lebih parah dari Abu Lahab. Abu Lahab itu lahirnya Rasul bahagia. Kamu ruwet aja. Kalau sudah maulid, ribut ngirim brokes, ngirim semua. Haram memperingati maulid Nabi. Bid'ah ini. Ini lebih parah dari Abu Lahab ini. Mending Abu Lahab daripada mereka. Abu Lahab aja masih maulidan bahagia. Ini ribut menyalahkan orang. Ntar apa yang dimakan dari majelis maulid adalah makanan yang haram. La haula wala quwata illa billah. Ya Ustadz, ya Syekh, gimana Anda mengatakan haram? Bagaimana Anda mengatakan itu nggak boleh? Orang aja kalau kondangan makanannya halal, masa maulidan haram? Kenapa? Ada sekelompok orang yang ekstrim, nggak seperti Nabi nyelamatin orang, ini malah nyusahin orang. Kelompok ini paling seneng ngafirin orang. Sampai akhirnya saya teliti, nggak taunya dia itu hadirin maklar. Maklarnya malaikat Malik yang jaga neraka. Jadi kalau bisa masukkan orang ke neraka dapat 2,5% mereka itu. Makanya harus masuk orang ke banyak-banyaknya ke neraka. Ayo masukin, seneng masukin ke neraka. Ya Allah, ini orang pada sibuk pingin nyelamatin orang, malah ini justru nyerumusin orang, mengkafirkan orang. Na'udzubillah min. Ayo para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Haris Nabi Muhammad berupaya mati-matian berdakwah, menyelamatkan, menyampaikan ajaran dan risalahnya beliau ke semua alam semesta. Lah terus apa yang paling cocok untuk kita jadikan ikon untuk Haris seperti Rasulullah? Satu aja, akhlak. Nah ini, saya tadi ceramah mulai 2 jam lalu. Udah 2 jam nggak saya ceramah? Sudah 2 jam? Sudah capek? Iya, kamu duduk nggak capek, yang berdiri nih capek hadirin. Saya ceramah tadi mulai awal sampai akhir maunya masuk ke tema ini, akhlak. Nabi SAW ini dakwahnya kita terusin, khususnya yang di Lombok. Lombok ini hadirin harus punya ikon. Apa itu? Kan katanya nih 1000 masjid, negeri 1000 masjid. Negeri 1000 masjid harus punya 1000 akhlak. Orang Islam itu jangan sampai cacat di akhlak, karena Nabi itu diutus berbawa akhlak. Orang bule ini belajar akhlak dari Nabi Muhammad. Lah umatnya Nabi Muhammad ninggalin akhlaknya Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi. Gimana bule mau masuk Islam? Datang ke sini, Masya Allah hadirin, jangan lagi motornya, sandalnya hilang hadirin. Ini sampai ada cerita ini. Ada cerita, ada orang bule, naik pesawat, tangannya dikeluarin.
langsung bilang, ini negeri saya. Dari mana tahu? Sejuk hawanya. Oh, di Swiss. Kemudian yang satu orang Arab, ngeluarin tangannya. Ini negeri saya. Dari tahu dari mana? Bau minyak. Saking. Kemudian yang satu lagi orang Lombok, ngeluarin tangannya. Ini negeri saya. Tahu dari mana? Arloji saya hilang, barusan saya keluarin. Masya Allah hadirin. Gimana ada sendal hilang, motor hilang, dan lain-lainnya. Kita ini akhlak dari mana ngambil hadirin? Masa orang-orang bule yang nggak tahu Allah aja mereka kadang punya akhlak. Kita yang kenal, kita yang cinta Rasulullah nggak punya akhlak. Tutur kata yang baik. Nggak usah ngasih dalil Quran, nggak usah ngasih dalil hadis, kasih akhlak. Biar ntar kalau bule-bule pada datang ke sini semuanya masuk Islam. Bukan kita malah, orang-orang itu takut sama kita umat Islam. Waduh, umat Islam parah. Dibohongin kita sama mereka. Kalau naik ini dibohongin. Ini akhlak dari mana hadirin? Rasul ini punya kemuliaan banyak, tapi yang dipuji oleh Allah nomor satu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau wahai Muhammad sang pemilik akhlak yang mulia. Innama bu'ithu liutammima makarimal. Hadirin, orang ini nilainya di akhlak. Kita semua yang di sini nih, jangan dikira terus nilainya karena serban. Enggak. Serban ini siapa yang nggak bisa hadirin? Jangan lagi manusia, monyet diserbanin bisa hadirin. Apa ini nilainya serban ini? Nggak ada kecuali ngikutin Rasulullah. Terus nilainya di mana? Akhlak. Sampai dikatakan oleh ulama, yang bedain kita dengan lain ini apa sih? Casingnya bukan. Ya. Terus apanya? Kata ulama, fal'ud law lam tafuh minhu rawaihuhu lam yafrikin nas bainal 'udi wal hatabi. Kayu itu macam-macam. Ada kayu bakar, ada kayu gahru. Tahu nggak kayu gahru? Gahru Sumbawa. Masa orang Sumbawa nggak tahu gahru hadirin? Tahu kayu gahru? Gahru Sumbawa itu harganya sekilonya yang super 500 juta hadirin. Sekilo itu cuma segini. 500 juta 1 kilo yang super. Kayu bakar 2 juta 1 truk. 2 juta 1 truk kayu bakar. Kayu garu segini 500 juta. Pertanyaannya, beda nggak sih? Kayu ini bedanya, bentuknya sama. Bentuknya sama. Kayunya sama kayu garu sama kayu biasa itu kalau dijejerin sama. Cuman bedanya kalau dibakar. Kayu bakar dibakar, baunya nggak karu-karuan. Kayu garu dibakar, wangi kamar. Itu yang bedain kayu garu dan kayu bakar. Kita ini semuanya kayu. Kalau sudah ngomong, kalau sudah berbuat, kelihatan mana kayu garu dan kayu bakar. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu suka ngomel sama suaminya, berarti Anda nikah dengan kayu bakar. Tapi kalau ibu-ibu, istri-istri ini baik, assalamualaikum, waalaikumsalam, bapak datang mau apa pak, bikinin teh, kopi, ini akhlak, bapak nikah dengan kayu garu. Ibu-ibu kalau punya suami, terus ibu-ibu pengen beli tas, pas waktunya PPKM hadirin, minta beli tas. Bayangin, tahu nggak PPKM itu apa? Penurunan pendapatan kiai dan mubalik. Dulu saya kira sepi undangan itu so far saja hadirin, tapi corona kurang ajar hadirin. Buat kiai habaib nggak dapat job sama sekali hadirin. Kesian. Habib Qadir ini dulu 100 lebih timbangannya. Coba lihat di Google, timbangan beliau 3 tahun lalu 100. Gara-gara corona kurus kayak gini, nggak ada undangan. Masya Allah hadirin. Hadirin,
Sampai mana tadi hadirin? Lupa saya tadi cerita. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu waktu kayak gini, namanya ibu-ibu kadang kepengen, Pak beliin tas dong Pak. Rezeki seret, makan repot, ibu minta tas. Kalau jawabannya, istriku sabar, nanti PPKM ini selesai, rezekinya datang, saya belikan. Ibu-ibu kawin sama kayu garu. Tapi ibu-ibu ini polos minta kepada suaminya, Pak, pengen tas matamu. Ibu-ibu kawin sama kayu sudah gitu aja ini. Kita ini semuanya ada yang kayu garu sama kayu bakar. Nah, ketika kita sudah berakhlak, ngomongnya sama orang tua halus, sama guru baik, perbuatannya sopan, ini kayu garu. Tapi kalau sudah ngomongnya nggak sopan, ngomongnya kotor sama orang, kita didik anak kita nggak jadi kayu garu, jadi kayu bakar. Ngomongnya jelek, pakaiannya jelek, la haula wala quwata illa billah. Ini udah nggak ada nilainya. Kita umatnya Nabi ini kayu garu. Datang orang-orang bule kasih tahu ke mereka, kita kayu garu bukan kayu bakar. Sopan dalam berbicara, sopan dalam berakhlak. Jangan kebalikannya hadirin. Kita yang pakai kopiah, pakai kain, kita pakai semuanya, tapi nggak punya akhlak. Ini kayu bakar. Mereka yang kadang-kadang pakai bikini, tapi kalau ngomong kayu garu. Apa nggak malu? Ayo umat Islam di Lombok, kasih contoh yang baik. Kita punya tuntunan, hadirin. Ini akhlaknya Nabi nih, nggak ada duanya. Mana ada Nabi yang ngajarin sampai cara makan, sampai ke kamar mandi, duduknya mau BAB, gimana diajarin? Sempurna ajaran Rasulullah. Sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarin akhlak sampai hal yang paling kecil. Apa itu? Rasulullah mengatakan, bahagiakan saudaramu walau antal akhot biwajhi talq. Walaupun kau ketemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, senyum sodakoh, senyum sodakoh. Dan kemudian Nabi kasih contoh, sahabat mengatakan, ma ra'aitu ahadan aktsar tabassuman min Rasulillah. Aku nggak pernah seumur-umur lihat orang paling banyak senyumnya seperti Rasulullah. Dan hebat Nabi Muhammad, nggak pernah ninggal senyum. Sekali aja Rasulullah ini sekali ninggalin senyum sekali. Gara-gara Abdullah bin Umi Maktum, Rasulullah lagi dakwah gini, Abdullah bin Umi Maktum ngajakin ngomong aja. Sebentar Abdullah, sebentar. Ya Rasulullah, saya mau tanya sebentar. Sebentar Rasulullah akhirnya abasa, cemberut, sebentar. Watawalla, kemudian berpaling, sebentar. Ini bukan dosa, karena Rasulullah maksum. Ini kata sebagian ahli tafsir adalah sayyiatul abrar hasanatul muqarrabin. Jadi ini kalau buat kita sudah baik hadirin. Kalau saya ceramah gini, ada yang ganggu sekali, bentar, 2 kali, 3 kali saya lempar mic orang tersebut hadirin. Tapi Nabi Muhammad cuma sebentar. Turun 1 surat hadirin. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika illa ay yazakka. Ayat turun 1 surat karena Rasul nggak senyum. Bayangin hadirin, cemberut sekali 1 surat turun. Sampai setelah baca surat itu saya langsung berpikir, alhamdulillah, untung abasa itu, untung ini Quran turun buat Rasulullah. Kalau Quran turun buat kita, 30 juz abasa semua hadirin. Berat kita ini, kapan senyum? Apalagi kalau sudah yang namanya bulan atau akhir bulan tua, akhir bulan, gajian nggak datang, PPKM lagi, cemberut aja. Tapi Nabi Muhammad senyum, akhlaknya beliau baginda Muhammad. Jarang marah Nabi Muhammad, nggak pernah marah. Kecuali kalau haknya Allah diinjak baru marah. Lainnya nggak pernah. Semua adalah
akhlak yang sempurna pada beliau baginda Muhammad. Makanya ayo peringatan Maulid Nabi kita bahagiakan Rasulullah. Kita bahagiakan. Ini malam ini kita udah bahagiain Nabi, tapi lebih lagi bahagia Rasulullah. Kita keluar dari sini mulai belajar berakhlak seperti Nabi Muhammad. Keluar kita punya akhlak bahagia Nabi Muhammad. Kita adalah orang yang sukses dalam kehidupan kita. Semoga Allah memudahkan kita semua berakhlak karimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi hati kita, menghiasi gerak-gerik kita dengan akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan di majelis yang mulia ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada panitia yang mempunyai peran di majelis yang mulia ini, Al-Habib Muhammad Al-Idrus, Al-Ustadz Helmi bin Hasan Mahri, dan khususnya kepada Al-Ustadz Hulwani dan keluarga beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana telah pertemukan di malam mulia ini di masjid ini, kita bermohon agar kita semua kelak dipertemukan oleh beliau baginda Muhammad di Telaga Kautsar bersama Rasulullah. Amin ya rabbal. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين.